Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, punten nih, kita baru update gitu ya, karena semalam tuh aduh ini agak sedikit susah menata hatinya, bingung mau ngomong apa. Dan saya yakin lah kita juga sama gitu ya, merasakan hal yang memang tidak begitu baik tadi malam. Jadi di leg pertama babak 16 besar ACL 2 antara Ratchaburi FC menghadapi Persib Bandung menyisakan beberapa kenangan yang mungkin bisa dibilang belum beruntung gitu teman-teman. Nah, ini ada beberapa ulasan dan ada beberapa fakta dan data yang mungkin teman-teman masih belum ketahui setelah laga semalam teman-teman. Jadi ada beberapa yang memang menarik untuk disimak. Namun sebelumnya kita coba bagikan terlebih dahulu dua sudut pandangan gitu ya, dari supporter atau dari Bobotoh dan dari pandangan seorang Boyan Hodak sebagai pelatih kepala Persib Bandung. Nah, ini ada dua, kita mau yang mana dulu? Yang menurut pandangan Bobotoh saja gitu ya, karena saya juga pengen curhat teman-teman. Jadi menurut pandangan seorang Bobotoh, saya dan mungkin Bobotoh yang lain mempunyai pandangan yang sama. Persib Bandung semalam bermain tidak seperti biasanya. Persib Bandung seperti lalulus mainnya. Ini apakah cuma perasaan kami saja atau bagaimana? Persib Bandung itu terlihat lulus. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Biasanya semangatnya luar biasa, tapi ini agak tidak bergairah gitu ya, kelihatannya aduh ancur-ancuran lah di babak pertama. Babak kedua memang ada peningkatan gitu ya. Jadi untuk laga yang memang tadi malam itu beberapa catatan juga teman-teman dari kami gitu ya, yang melihat langsung walaupun di layar kaca, ini memang tidak sesuai dengan skema yang biasa dimainkan di Super League. Karena kan kita tahu gitu ya, Boyan Hodak pernah mengatakan permainan di Liga Domestik atau di Super League dengan permainan di ACL 2 memang berbeda katanya. Walaupun ya ini mungkin masih ada beberapa skema yang baru, tapi kelihatan banget lah gol-gol yang tercipta di babak kedua, apalagi gol pertama dan gol kedua ini tidak ada yang menjaga seorang back kanan. Jadi harusnya kan biasanya ada Kakang di situ, tapi kita melihat kayak Putros ini terlalu jauh majunya, jadi lambat turun. Lalu juga ada beberapa pemain yang tidak menjaga ketat pemain lawan. Apakah ketidakadaan Julio Cesar ini berpengaruh? Sepertinya berpengaruh gitu ya teman-teman. Walaupun ya memang ya kita tahu cedera gitu ya, kalau tidak dimainkan baru bisa kita protes banget itu ke Boyan Hodak. Tapi karena ya cedera ya, sehingga mungkin tidak ada yang betul-betul bisa dimainkan di posisi itu. Walaupun Kakang semalam ada gitu ya, namun kenapa nggak dimainkan? Nah, kita nggak tahu untuk skema bermain Boyan Hodak. Jadi intinya mah ada beberapa kekecewaan yang memang kita sebagai Bobotoh wajar gitu ya mengkritisi ya untuk kemajuan Persib Bandung di leg kedua nanti. Jadi ya harapan itu masih ada teman-teman. Jujur ini juga masih kecewa, tapi harapan masih ada. Yuk kita coba kesampingkan dulu rasa kecewa semalam, kita coba kasih support lagi, kita kasih kata-kata yang positif yang memang membangun gitu ya. Karena ya sudah lewat, hasilnya pun sudah keluar 3-0. Ya mudah-mudahan ya di leg kedua kita mempunyai satu keajaiban gitu ya, yang mana ya nanti kita coba bahas dari fakta dan data yang tersedia gitu ya teman-teman di laga selanjutnya. Baik, yang kedua ini kita lihat dulu dari pandangan seorang pelatih Boyan Hodak. Jadi kalau dari Bobotoh sudah jelas kecewa, permainan Persib Bandung tidak seperti biasanya. Nah, apa kata Boyan Hodak dari sudut seorang pelatih gitu ya. Jadi menurut Boyan Hodak,
dia langsung meminta maaf kepada bobotoh terutama yang hadir di Stadion Ratchaburi semalam. Ya sudah jauh-jauh katanya sudah mendukung Persib, namun ya permainan Persib tidak maksimal. Boyan Hodak mengakui 10 menit awal ini sangat berantakan katanya, walaupun ya ada gol awal itu di menit ke-5 kalau nggak salah gitu ya. Ini menjadi titik awal ya mental pemain Persib ini tidak terkontrol, jadi ya memang amburadul gitu ya. Nah setelah gol cepat itu memang bisa sedikit demi sedikit memperbaiki, namun ya sayangnya gitu ya di babak kedua justru ada beberapa hal yang terjadi gitu ya. Di antaranya kita finishingnya memang masih kurang gitu ya. Jadi untuk lini belakang kita mempunyai beberapa peluang kata Boyan Hodak, namun sayang karena tidak jadi gol, makanya mungkin pemain ada yang frustasi gitu ya, ada yang stres, pemain ada yang memang ya tidak pede gitu ya untuk syuting jarak jauh dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi ya peluang kita ada yang terkena tiang, ada juga yang memang hampir cetak gol, ada juga yang ini, ada juga yang itu gitu ya. Jadi ya peluang itu memang ada gitu ya, makanya harapan juga masih ada teman-teman. Nah menurut Boyan Hodak kita fokus dulu untuk 7 hari ke depan, kita akan memperbaiki semuanya katanya. Jadi ya sesuai dengan apa yang dibilang Boyan Hodak sebelum laga kemarin, sebelum laga Ratchaburi menghadapi Persib Bandung, Boyan mengatakan leg pertama ini 50-50 peluangnya katanya, karena ya tekanan sebetulnya bukan pada kami tapi pada mereka. Namun di leg kedua inilah semuanya yang menentukan buat Persib ataupun buat Ratchaburi ini, yang menentukan di leg kedua katanya teman-teman. Makanya ya kita berharap kalaupun kemarin ada minimal ada gol gitu ya, jadi biar bisa mengurangi ya defisit golnya gitu ya. Kalau 3-0 ting mah, tapi ya mudah-mudahan lah bisa, apapun bisa terjadi gitu ya teman-teman. Nah ini juga menurut Sergio Castel itu juga untuk mental yang ada, dia kan dari asalnya dari Madrid gitu ya, di Spanyol. Mental orang di Madrid sana tuh ya nggak epes-mer gitu ya, selalu bisa remontada. Jadi mudah-mudahan teman-teman kita bisa remontada di GBLA ya, doakan saja. Dan saya juga nggak bisa bahas banyak karena ya terlalu, sebetulnya mah kita harus objektif gitu ya, tapi ya rasa rasa ini mah banyak kalau diungkapin mah aduh mal habis gitu ya. Tapi ya sudah, kita cukupkan dulu. Namun kita baca beberapa fakta dan data yang terjadi di laga semalam yang mungkin teman-teman terlewat atau tidak tahu sama sekali. Yang pertama, nah ini menarik teman-teman. Yang pertama ini tidak ada gol tandang dan gol tandang. Jadi di regulasi AFC ini sudah tidak ada lagi gol tandang dan gol kandang. Jadi skor 3-0 dengan potensi Persib bisa lolos ke babak selanjutnya atau ke babak 8 besar. Bagaimana gitu ya, ada dua alternatif. Yang pertama menyamakan gol dulu menjadi 3 gitu ya. Jadi 3-3 itu biar bisa ada perpanjangan waktu. Kalau memang dalam perpanjangan waktu tidak ada gol yang tercipta lagi, maka dilanjutkan ke adu penalti. Pokoknya mah sabubukna di GBLA nanti ya teman-teman. Jadi kalau memang ya mudah-mudahan Boyan Hodak bisa mengatasi ketidakstabilan permainan kemarin malam lah gitu. Di GBLA kita bisa mengejar gol atau bisa menang langsung, bisa langsung lolos dengan menciptakan 4 gol gitu ya, tanpa kebobolan tentu saja. Dan di GBLA kita punya rekor bagus. Teja Paku Alam juga memang harus di support lagi, karena kalau di sana mungkin kurang teriakannya ya. Kalau di GBLA mah kan biasanya wah rada gagah gitu ya. Namun ya balik lagi teman-teman, ini juga ada fakta dan data selanjutnya mengenai Teja Paku Alam, yang mana ada satu halaman surat kabar online yang mana ini memberitakan mengenai sepak bola di seluruh dunia, namanya FOTMOB. Ini sudah kredibel gitu ya, yang mana selalu memberikan statistik, memberikan ulasan dan rating di seluruh sepak bola yang ada di dunia. Nah termasuk pertandingan semalam Ratchaburi dan juga Persib Bandung. Jadi pemain Persib Bandung ini memang rata-rata
nilainya standar karena ya memang permainannya juga standar, harus kita akui standar teman-teman. Namun yang jelas ada satu pemain yang di bawah standar, yaitu Teja Paku Alam. Jadi Teja Paku Alam ini mendapatkan rating 5,6 teman-teman, yang paling rendah dari seluruh pemain Persib Bandung yang bermain, baik itu pemain yang dari starting 11 maupun pemain pengganti gitu ya. Teja Paku Alam mendapatkan rating terendah dengan poin 5,6. Nah ini ya walaupun ada beberapa saving yang berharga dari Teja Paku Alam, tapi tetap tidak mengangkat rating Teja gitu ya, karena mungkin jumlah gol yang kebobolannya. Nah ini juga ya sebetulnya bukan salah Teja sendiri, ada beberapa back atau beberapa pemain yang memang ya tidak bisa mengawal gitu ya, striker orang atau tidak bisa mengawal ya pemain tim lawan sehingga bisa mencetak gol. Lalu yang kedua, dengan squad yang ada semalam, Persib Bandung juga mendapatkan rating tertinggi dengan nilai 6,8. Ini pun ada 3 pemain yang mendapatkan rating 6,8. Yang pertama ada Federico Barba, yang kedua ada Tom Haye, dan yang ketiga ada Sandi Ramdhani sebagai pemain pengganti. Jadi 3 orang ini mendapatkan nilai tertinggi yaitu 6,8, walaupun tidak ada satupun yang mencapai nilai 7, yang batas minimal standar pemain bermain bagus tuh nilainya 7 gitu ya. Namun ya kalau di Ratchaburi ada yang sampai 8, gitu ya. Apalagi yang mencetak 2 gol dari Ratchaburi kemarin semalam. Jadi ya nggak apa-apa lah kalau masalah penilaian mah itu kan relatif ya, kita juga bobotoh punya penilaian sendiri, tapi yang jelas itu data dan faktanya. Nah yang selanjutnya teman-teman, ada satu pemain yang mencetak gol kedua yaitu Gabriel Mutombo. Nah ada yang spesial bahwa Gabriel Mutombo ini sempat diisukan ke Persib Bandung di awal musim. Mungkin ada yang ingat, kita juga pernah memberikan satu data di awal musim gitu ya, di bursa transfer ya awal musim ini mengenai Gabriel Mutombo. Teman-teman, ini pemain yang jangkung gitu ya, yang mungkin saya nggak tahu kenapa akhirnya nggak ke Persib, karena waktu itu ya Wah Haji Umu kan sudah pernah mengspill katanya ada orang dari Prancis katanya gitu ya. Nah ini ya yang mana ketika dia mencetak gol, dia kan gayanya gini ya ke kamera haung gitu ya. Apakah ini memang menandakan nahatnya terjadi meuli urang atau kumaha? Nah ya mungkin itu bisa jadi satu hal yang mungkin teman-teman tidak tahu gitu ya. Jadi Gabriel Mutombo, pencetak gol kedua dari Ratchaburi FC ini, sempat dirumuskan ke Persib Bandung di awal musim gitu teman-teman. Baik, yang terakhir mungkin ini juga menjadi satu hal yang memang teman-teman mungkin bisa setuju gitu ya, bahwa Sergio Castel dan juga Layvin Kurzawa yang masuk di babak kedua, walaupun Castel itu masuk lebih dulu gitu ya, di 60 menitan ketika berjalan pertandingan, ini memang masih harus banyak beradaptasi lagi karena baru pertama kali dia main. Apalagi Kurzawa, kalau Kurzawa mah umpannya sudah kelihatan lah umpan kelas Eropa gitu ya, namun ya masih aya kulabuhna, masih mungkin belum mengcover posisi sesungguhnya dan masih telat turun dan lain sebagainya. Jadi ya inilah yang harus Boyan Hodak pun mengakui masih belum maksimal, katanya wajar karena baru pertama kali main dan langsung bermain di level ACL gitu ya, di level Asia, karena berbeda level domestik dengan level Asia. Kalau level Asia sedikit kesalahan pun bisa dihukum oleh gol. Jadi ya memang sekali lagi ini mah wajar kalau untuk kedua pemain debutan ini, Castel dan Kurzawa, jadi tidak banyak komentar, dan ini pun ya setidaknya masih menjanjikan menurut Boyan Hodak gitu ya, kedua pemain ini ke depannya, karena ya mau nggak mau gitu ya, kita juga harus secepatnya mengejar ketertinggalan 3-0 ini. Jadi di GBLA yuk kita support
Betul-betul gitu teman-teman. Jadi 7 hari ya bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang lama juga untuk berbenah di Persib Bandung gitu mungkin teman-teman. Punten pisan ini juga masih menata hati ya. Saya juga mau ngomong banyak tapi ya gitulah, agak kita tahan-tahan saja. Yang penting mah kita tetap bikin satu suasana adem ayem gitu ya, walaupun kita tahu katanya ada kerusuhan di luar stadion, lalu juga Andrew Jung apa ya, menyatakan keberatan terhadap satu pemberitaan dari media nasional gitu ya, yang mengatakan Andrew Jung kan awalnya katanya diganti itu ya karena marah gitu ya, marah diganti oleh pengganti pemain yang lainnya gitu ya. Namun ya dibantah oleh Andrew Jung ya, gitu-gitulah pokoknya teman-teman. Ada intrik-intrik yang namanya keur eleh mah pasti aya nu karasa gitu ya. Jadi ya sudah, biarin kita kasih waktu dulu saja untuk skuad Persib Bandung beristirahat. Nanti sore kita bahas yang lebih menarik lagi gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.